atau nanti kakak-kakak. Nah, udah dikirim nih sama kak Pak Panitia nih untuk link pretestnya. Untuk pengerjaannya waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan dulu ya kakak-kakak. Nanti 5 menit kita lanjut lagi. Oke, kakak-kakak. Aku lihat udah banyak selesai ya yang ngerjain ya. Ada Kak, siapa tadi? Kak Muhammad Fauzi dapat 100. Oke, keren. Kakak-kakak boleh spill dong nilainya dapat berapa nih? Ada yang dapat 100 lagi nggak? Atau ada yang dapat 60 nih malah? Oh, 100. Keren, keren banget. Kayaknya udah pada siap ya mendengarkan materi dari Kak Titit Rahasia. Oke, boleh di next dulu, Kak. Hari ini kita ngapain aja ya materinya? Oke, di next. Nah, siapa ya materi kita hari ini? Ada yang bisa nebak gak kakak-kakak? Ada yang bisa nebak kah? Siapa pemateri kita hari ini? Boleh dong di komen di kolom komentar. Ada yang tahu pemateri kita siapa? Oke, kayaknya boleh di-spill deh, Kak. Ini ada yang komen nih, Kak Teresia. Coba kita. Oh iya, betul sekali. Ternyata
Kak Teresia nih pemateri kita hari ini. Jadi aku mungkin akan membacakan sedikit ya background dari Kak Teresia. Jadi Kak Teresia ini adalah seorang founder dari Dream Woman Company yang dimana platform ini berfokus pada pemberdayaan perempuan seperti Puan Bisa nih kakak-kakak. Nah, Kak Teresia juga merupakan seorang woman transformation coach yang membantu para perempuan supaya bisa mengetahui potensi dirinya seperti kegiatan learning space hari ini. Nah, gak hanya itu juga loh, ternyata Kak Teresia dia juga merupakan top 30 Miss Universe Indonesia tahun 2024. Pantesan ya waktu aku kayak lihat nih fotonya tuh kayak cantik banget gitu. Wah penyampaiannya Kak Teresia tuh ternyata keren banget ya kakak-kakak. Aku jadi nggak sabar nih buat ngobrol bareng Kak Teresia nih. Kira-kira Kak Teresianya udah ada di Zoom belum ya? Halo Kak. Halo Apakah Kak, udah ada Kak Oh sudah ada sudah ada mana nih Kak? Aku masih mencari nih. di sini. Oke, aku Natanya boleh minta tolong di spotlight ya. Oke, ya ampun, beneran cantik banget Kak Teresia. Halo Kak. Halo, Kak Teresia gimana nih Kak kabarnya hari ini? baik banget. Kakak gimana, Kak Febriana? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Kakak hari ini kegiatannya udah ngapain aja nih Kak? Bangun, sarapan, siap-siap, join. Oh, dari sama ya Kak. Tadi aku juga udah ambil sarapan nih. Kakak yang belum sarapan boleh banget ya sambil sarapan. Nah, sebelumnya sebelum lanjut ke materi ini aku mau Iya, tanya pertanyaan yang sama kayak yang aku tanyakan ke kakak peserta tadi nih Kak. Menurut Kak Teresia sendiri versi terbaik itu apa sih Kak? Kak bisa diulangin? Oke, bisa Kak. Menurut Kak Teresia sendiri versi terbaik itu apa sih Kak? Versi Menurutku, terbaik. menurutku versi terbaik adalah versi kita yang paling otentik dan percaya diri. Di saat kita percaya sama diri kita dan kita berani menunjukkan siapa diri kita gitu. Wih, keren banget nih Kak jawabannya. Kayaknya dari kakak udah gak sabar nih mau mendengarkan materi dari Kak Teresia karena di kolom komentar udah rame banget nih. Kak Teresia apakah sudah siap untuk memberikan kita wawasan yang luas Kak dan materinya? Aku siap. Oke, untuk Kak Teresia kalau begitu saya persilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Febriana. Halo semuanya, selamat bergabung dan terima kasih atas kehadirannya, atas energinya, atas waktunya. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang seru banget tentang growth, pertumbuhan, confidence, kepercayaan diri, dan authenticity, keaslian diri. Karena waktunya nggak panjang, kita langsung mulai aja. Halo semuanya, terima kasih sudah membalas. Boleh next? Oke. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Teresia Sharon. Aku dulu kuliah di Trisakti School of Management di Jakarta Barat, itu lokasinya. Jurusannya Human Resources, Sumber Daya Manusia. Aku juga merupakan salah satu finalis top 30 dari Miss Universe Indonesia tahun ini. Selain itu, udah disebutkan juga tadi aku mendirikan Dream Woman Academy. Itu merupakan sebuah program mentorship untuk wanita. Ada kursus online, ada workshop, webinar juga kayak gini. Aku juga suka banget bikin konten tentang self-development, woman empowerment, wellness di social media, terutama di Instagram. Selain itu, aku juga punya sertifikasi di fitness trainer dan guru yoga. Suka mengadakan sesi-sesi wellness yang kayak yoga, meditasi, breathwork. Jadi kalau misalnya kalian around Jakarta, mungkin sekali kita bisa ketemu gitu untuk kalau misalnya kalian ada suka isi sesi, ikut sesi-sesi wellness kayak yoga, meditasi gitu. Karena kebetulan aku juga baru pindah Jakarta. Dan sebelumnya aku juga kerja di perusahaan wellness menjadi marketing manager. Dan aku juga pembicara seperti ini suka banget sharing ilmu, bawain webinar, ketemu teman-teman semuanya. Next. Oke.
Perkenalan yang tadi kayaknya nggak cukup ya. Itu tuh maksudnya gimana, gimana aku bisa nyampe ke sini. Aku ngerasa story ini lebih menarik. Cara aku memperkenalkan diriku. Jadi, aku dulunya tuh tumbuh besar dengan semua keyakinan yang membatasi diri. Kayak kamu kamu kurang putih, kamu kurang tinggi, kamu kurang mulus. Kayak cewek ngapain sih mimpi gede-gede, jangan terlalu kuat, jangan terlalu mandiri, lo nanti nggak ada cowok yang mau, nanti cowok takut. Dan aku mikir juga, sering banget mikir, mungkin aku tuh emang nggak kepilih, mungkin aku emang nggak beruntung, mungkin karena aku nggak kaya, aku nggak datang dari keluarga kaya, jadi nggak usah mimpi deh tinggi-tinggi. Jadi aku tumbuh tanpa mimpi. Aku mikirnya tuh aku nggak ada mimpi sama sekali karena aku nggak berani bermimpi. Aku bahkan nggak tahu kemampuan aku apa. Aku nggak tahu aku bisa apa pas itu. Jadi ya udah, hidup hanya sekedar survive, ngikutin apa yang orang-orang kebanyakan lakuin. Dan aku juga menempelkan identitas aku kepada laki-laki pas itu. Jadi pas itu aku ada di hubungan. Next story, next slide. Nah, jadinya kan karena aku menempelkan identitas diriku pada laki-laki, kepada hal luar, dan aku insecure banget, berarti ini juga artinya aku punya hubungan romantis dan juga hubungan pribadi yang nggak sehat, dan juga hubungan sosial yang nggak sehat. Jadi aku sering membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, aku lihat di sosial media dengan cewek lain, ngelihat cewek yang kelihatannya kayak lebih wow, aku sebenarnya insecure gitu. Depannya muji tapi insecure pas itu. Nah, akhirnya ada di satu titik pas itu tuh COVID, di mana aku nggak bisa ketemu siapa-siapa. Aku ngurung diri di kamar kan karena keadaan. Pelan-pelan ini mendorong aku untuk mulai, kayaknya aku capek deh gini mulu karena pas itu aku awal-awal COVID aku kerjanya nonton drakor setiap hari sampai aku nggak tahu mau nonton apa lagi di drakor ini, kayaknya aku udah nonton terus nih sampai habis gitu. Jadi ada di satu titik aku iseng random banget, ngambil satu buku pengembangan diri. Aku sebelumnya nggak pernah banget baca buku, dan aku nge-label diri aku sebagai orang yang pokoknya bukan pembaca buku, aku nggak suka baca buku. Tapi pas itu iseng-iseng aku ambil buku, satu buku namanya Atomic Habits. Aku yakin teman-teman juga pasti tahu, itu terkenal banget bukunya. Itu bukunya juga punya adik aku, jadi aku iseng-iseng ambil di kamar adik aku. Aku baca nih, oh, oh menarik juga nih, ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil bisa ya mengubah hidup kita ya. Nah, itu juga buku pertama di hidup aku yang pernah aku baca. Dan mungkin perbedaannya adalah di saat aku baca buku, aku tuh langsung eksekusiin buku itu. Aku benar-benar ikutin apa yang aku baca di buku itu. Nah, di buku Atomic Habits itu ada satu tips, satu teknik, yaitu yang membuat kontrak kebiasaan kan. Nah, itu ada fotonya. Aku bikin kontrak kebiasaan pas itu, ikutin yang ada di buku itu. Aku bilang, aku janji sama diri aku, kali ini aku berubah. Aku nggak mau jadi em, orang yang cewek yang malas-malesan yang nggak tahu dirinya lagi. Aku mau mulai berubah. Aku nggak tahu mulai dari mana, tapi aku mulai dari hal yang aku tahu aku bisa. Nah, pas itu aku ada tulis juga tuh, aku pengen mulai konsisten bikin konten. Karena pas itu, pas aku masih insecure, aku juga aktif di sosial media. Nah, yang aku gunakan dengan sosial media aku adalah kerjaanku pamer, aku foto-foto cantik biar dapat validasi pas itu. Karena aku insecure kan, jadi aku dapetin validasi dari sosial media. Nah, itu pas itu aku gunain sosial media untuk itu. Dan dari turning point ini, aku mikir kayaknya aku bisa menggunakan sosial media ini untuk hal yang beda deh. Jadi aku mau mulai ngembangin konten pengembangan diri, karena dari turning point ini juga aku juga
benar-benar belajar tentang pengembangan diri dari internet, dari sosial media, pokoknya semuanya dari kamar kecil aku. Aku nggak kemana-mana pas itu. Aku setiap hari nontonin konten sosial media yang ada di internet, baca-bacain buku. Nah, dari situ aku juga jadi terinspirasi. Aku pengen juga deh bikin kayak gitu. Nah, jadi aku mulai konsisten bikin kayak gitu, mulai bangun-bangun kebiasaan baik setiap hari, dari yang sebelumnya 15 menit baca buku, pagi-pagi nggak mau lihat HP, dan juga mulai olahraga, mulai meditasi, mulai yoga, mulai belajar bahasa Inggris. Pokoknya kayak sebulan tuh aku targetin diri aku satu kebiasaan baik yang bisa aku lakuin. Satu perubahan apa nih? Perubahan yang paling kecil yang bisa aku lakuin. Next slide-nya. Nah, jadi long story short, pas itu aku tuh kayak 1 tahun setengah aku di kamar kecilku, aku fokus ngembangin diriku, aku bahkan jadi jauh juga sama teman aku. Tadi aku ada dengar kan, ada ngomongin tentang pertemanan juga. Nah pas itu aku juga di titik di mana aku kan jadi berubah banget tuh, aku fokus banget sama diri aku sampai di mana aku enjoy aja gitu sendiri dari yang sebelumnya aku menggantungkan identitas diriku kepada temanku, kepada pacarku. Nah, karena pengembangan diri ini juga, aku juga jadi berani untuk memilih diriku sendiri pada akhirnya. Memilih untuk hidup untuk diri sendiri, aku akhirnya berani juga untuk memutuskan hubungan yang tidak sehat itu dengan cowok, dengan yang misalnya pertemanan yang udah kurang mendukung aku lagi, aku jadi berani for the first time in my life. Nah, dari situ um, aku lulus kuliah pas itu. Dan lulus kuliah modal nekat, nggak ada uang, nggak ada koneksi, aku pergi merantau sendiri ke Bali. Semua orang pas itu nggak setuju, tapi karena aku tahu alasan aku, kenapa aku ke sana. Aku mikir, kalau aku di sini terus, kayaknya aku nggak bisa benar-benar berubah. Aku masih terus dengerin kepercayaan-kepercayaan yang ada di lingkungan lama aku. Kayak misalnya kamu kurang baik, kamu kurang bertalenta gitu. Jadi aku kayaknya ini waktu aku untuk hidup mandiri, hidup sendiri. Aku pengen benar-benar tahu siapa sih diri aku yang sebenarnya gitu. Siapa diri aku yang asli tanpa aku dengerin kepercayaan-kepercayaan di lingkungan lingkungan sekitar aku gitu. Jadi aku pergi merantau ke Bali untuk belajar hidup mandiri, untuk melepaskan semua kepercayaan lama dan menciptakan identitas diri yang baru, yang sebenarnya itu memang aku pada awalnya. Tapi karena banyak banget kepercayaan-kepercayaan yang aku ikuti dari lingkungan lingkungan aku jadi nggak tahu siapa diri aku. Tapi sebenarnya pada awalnya aku emang kayak gini, aku emang diri aku yang ini. Nah, nextnya. Nah, jadinya aku memanfaatkan semua limitasi-limitasi menjadi sumber inspirasi dan kekuatan terbesar. Kalau misalnya ditanya, siapa sumber inspirasi terbesar aku? Orang-orang yang pernah mencoba memberikan limitasi kepada aku. Itu aku jadikan sebagai sumber inspirasi. Aku jadi semangat. Di saat orang bilang aku nggak bisa, oh masa sih? Kayaknya bisa deh. Coba aku buktiin. Aku iya-iya aja pas itu. Tapi aku gunain itu sebagai sumber motivasi, sumber semangat aku untuk berubah. Jadi aku jadi bisa berubah benar-benar secara holistik, secara keseluruhan dari diriku yang paling dalam, dari kepercayaan-kepercayaan aku, dari pikiran, dari fisik, dari identitas semuanya jadi berhasil berubah berkat kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang akhirnya mengarah ke hal yang besar. Oke, nextnya. Itu cerita singkatku. Dan sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Mungkin 3 sampai 5 orang kali ya. Aku pengen tanya, sharing dong. Apa yang hal yang paling sering membuatku merasa tidak percaya diri dan kenapa? Apakah karena penampilan? Apakah karena aku kurang berprestasi, fisik? Kenapa nih? Kayak mikirnya aku kurang tinggi gitu, kurang mulus. Coba.
Aku dengar dari teman-teman. Di kolom chat juga nggak apa-apa kalau di kolom chat aja, nggak ngomong biar lebih merasa banyak yang kurang. Nah, apa nih yang kurangnya? Coba kadang kita ngomong, kadang ngerasa banyak yang kurang, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya kita pikirin gitu. Apa yang sebenarnya kurang? Di sekelilingku nggak ada yang kayak aku, jadi nggak punya teman. Karena prestasi nggak sesuai sama standar kecantikan, dikritik orang lain. Ada lagi, tidak good looking. Oh, jerawat nih. Rambutnya keriting. Oh, jadi beda sama yang lain. Fisik, kebanyakan fisik ya. Aku pun juga insecure banget sama fisikku pas itu. Kurang ilmu pengetahuan. Hmm, oke. Saya jelek gendut, nggak pede. Nggak pede kapan. Oh, lihat personal branding yang lain. Dia lihat orang di sosial media tuh jadi kita cenderung membanding-bandingkan. Ada lagi? Oke. Kalau udah, nah ada di satu lagi. Ngomong kadang suka gugup kalau sama yang lebih dari aku gitu. Oke. Ngeliat teman-teman seusia aku udah banyak pencapaian, aku ngerasa stuck di situ-situ aja. Nggak bisa bawa kendaraan. Aku pun nggak bisa bawa kendaraan sampai sekarang. Tapi itu adalah hal yang bisa dipelajari. Oke, kalau udah kita bisa next slide. Nah, aku mau buka materinya dengan satu kutipan. Menurutku kepercayaan sejati adalah kemampuan untuk mencintai dan menerima diri apa adanya di segala keadaan. Bahkan di tengah ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dan keadaan yang menurut kita nggak ideal. Oke, coba next slide. Nah, memahami kepercayaan diri yang sejati. Kebanyakan dari kita, kalau kita mikirin tentang kepercayaan diri, kita cenderung mikir tentang seberapa mulus kita, apakah kita sesuai dengan standar kecantikan luar, apakah kita tinggi, apakah kita cantik, apakah kita berprestasi kayak orang-orang lain, apakah kita bisa kayak dia gitu. Banyak dari kita mengandalkan validasi dari luar, penampilan, pencapaian, status, dan lain-lain. Oke, itu yang namanya kepercayaan diri eksternal. Jadi kepercayaan dirinya datang dari luar, di mana kepercayaan diri yang eksternal ini sangat fluktuatif karena kan asalnya dari validasi orang lain, validasi luar. Nah, sedangkan validasi luar itu, komentar-komentar luar, kita nggak bisa kontrol sama sekali, itu di luar kontrol kita. Nah, gimana kalau misalnya kita udah nggak dapetin lagi nih validasi-validasi lagi, kita udah kayak pencapaian kita misalnya hilang, kapanpun status kita hilang, berubah, penampilan kita berubah. Nah, gimana kalau misalnya semua itu nggak ada? Apa yang terjadi ketika semua itu nggak ada validasi-validasi luar itu? Apakah kita mau memilih untuk di situ-situ aja? Kita mau memilih untuk merendahkan diri karena kita nggak dapat validasi itu? Oke, di satu sisi it's nice, kayak seneng dengerin pujian-pujian dari orang lain, tapi gimana kalau misalnya kita nggak dapetin itu? Karena pendapat orang lain, perspektif orang lain juga beda-beda banget, dan itu juga mencerminkan perspektif di dirinya sendiri. Nah, menurutku kepercayaan sejati itu datang dari dalam diri sendiri, dari internal. Nah, kepercayaan diri internal itu bedanya dengan kepercayaan diri eksternal. Kepercayaan diri internal itu datangnya dari nilai-nilai diri, pengalaman kehidupan aku. Apakah aku benar-benar hidup sesuai sama nilai aku, sesuai sama standar kecantikan aku sendiri? Nah, kepercayaan
diri sejati itu datang di saat kita melihat diri kita sebagai manusia yang utuh. Bukan hanya fisik, prestasi, status, atau kekayaan. Karena kalau misalnya kita menilai diri kita hanya dari fisik kita, dari penampilan, dari prestasi, dari status, dari kekayaan, itu kan hanya satu aspek dari diri kita. Nah, sedangkan sebagai manusia, kita punya banyak banget aspek dari diri kita yang bahkan kita belum belum pernah ketahui sebelumnya. Jadi banyak banget aspek dari diri kita. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Kita nggak cuma fisik kita nggak cuma prestasi, kita nggak cuma status kita, nggak cuma penampilan, nggak cuma pemikiran kita, tapi kita tuh banyak banget aspek dari diri kita yang bahkan belum kita ketahui sebelumnya. Sebagai makhluk yang memiliki nilai sesimpel karena kita ada. Sesimpel karena kita ada itu kita emang udah punya nilai. Bayangin kamu ngelihat seorang bayi yang baru lahir, apakah kamu akan mikir dia nggak punya nilai hanya karena dia belum punya pencapaian, status, dan lain-lainnya itu? Kita pasti bisa melihat seorang bayi itu, wow, punya nilai nih, bersinar nih bayi. Sesimpel karena dia eksis, karena dia ada di dunia itu. Nah, karena dia ada di dunia ini, ya dia memang punya nilai gitu. Karena aku adalah manusia yang utuh, aku menghargai nilaiku, aku menghargai diriku dari dalam keluar, aku menghargai segala ketidaksempurnaan dan kesempurnaan aku menghargai diriku di segala keadaan, baik itu keadaan yang ideal atau keadaan yang tidak ideal untukku. Karena balik lagi, keadaan yang tidak ideal itu kan juga perspektif masing-masing. Yang ideal menurut satu orang belum tentu ideal menurut orang lain. Jadi dari sini aku mau kasih pertanyaan refleksi. Coba mulai pikirin tanpa pencapaian, tanpa penampilanku, tanpa validasi-validasi, tanpa status, apa yang membuat diri aku berharga. Coba kayak untuk sesaat lupakan semua kata-kata orang itu, semua standar-standar, semua aturan-aturan. Apa yang akan berbeda? Bagaimana aku mau menilai diri aku di saat em, aturan itu nggak ada? Kayak misalnya bayangin aja diri aku masa kecil yang sebenarnya belum tahu apa itu definisi sukses. Nah, apa definisi sukses untuk aku? Nextnya, nah, melepaskan kepercayaan lama yang menghambat. Aku nggak berbakat deh. Aku kan nggak sepinter dia. Itu kayaknya bukan bidang aku nih. Orang lain lebih beruntung daripada aku. Orang lain lebih cantik daripada aku. Aku takut gagal. Nanti malu diomongin sama temen. Aku takut gagal nanti kalau misalnya dia mikirin aku yang kayak gini-gini gimana gitu. Nah, seringkali kita membiarkan kepercayaan-kepercayaan ini yang ditanamkan oleh lingkungan, keluarga, atau pengalaman hidup mendefinisikan kehidupan kita. Nah, kepercayaan-kepercayaan seperti aku tidak berbakat, I am not enough, aku nggak cukup, aku nggak sepinter dia. Siapa yang bilang kamu nggak sepinter dia? Siapa yang bilang kamu nggak berbakat? Siapa yang bilang you are not enough? Itu kan kepercayaan-kepercayaan yang kita dengar dari lingkungan luar kita. Dan wajar banget karena manusia itu dibentuk dari pengkondisian-pengkondisian di lingkungan. Nah, seiring kita berjalan dewasa, kita jadi semakin punya kebebasan untuk memilih kepercayaan-kepercayaan mana sih yang mau kita percayai. Itu adalah tugas kita untuk selalu mengevaluasi kepercayaan kita. Apakah kepercayaan ini benar? Apakah aku hanya ngikutin kepercayaan-kepercayaan orang lain tanpa aku tahu kepercayaan aku sendiri yang mendukung aku? Nah, sebagai manusia kita punya kehendak bebas atau yang namanya free will. Kehendak bebas itu adalah di saat kita bisa menentukan kepercayaan kita, kebenaran untuk diri kita, karena sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, itu kita yang tentuin sendiri. Aku adalah pencipta kepercayaan aku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan suara-suara lama ini menghalangi aku menjadi diri aku yang lebih baik. Jadi,
semuanya akan berubah di saat kamu sadar kalau kamulah pencipta realita kehidupan kamu sendiri. Kamulah pencipta kepercayaan kamu sendiri. Di saat orang-orang ngomong kayak gini, kamu punya kuasa untuk mengevaluasi apakah kepercayaan ini benar untuk aku. Apakah aku mau langsung asal percaya apa yang orang omongin. Nextnya. Nah, ada satu latihan aku mau ngajakin teman-teman yang berhubungan juga tentang kepercayaan lama yang menghambat, yaitu teknik reframing atau reframing teknik. Coba deh, kalau misalnya kamu punya kertas, bagus banget ya ditulis di kertas, langsung kita praktekin, langsung kita latihan. Coba tulis kepercayaan-kepercayaan yang membatasi diri kamu, kayak dibikin list gitu, aku am not enough, atau gitu-gitu. Nah, coba dievaluasi apakah itu benar, apakah itu masih relevan, apakah itu mendukung pertumbuhan aku, dan dari list-list itu coba deh ubah gimana perspektif lainnya. Oke, ini satu perspektif. Kan ada banyak banget nih perspektif. Gimana cara aku bisa lihat dari sisi lain? Coba ubah limiting belief itu menjadi positive affirmation. Misalnya, limiting beliefnya aku suka banget bilang, aku nggak punya waktu deh untuk lakuin itu. Aku mau nggak gini-gini, aku nggak beruntung atau apapun itu yang kamu suka bilang sama diri kamu, coba diubah jadi positive affirmation. Jadinya ada sisi lain untuk melihatnya, yaitu aku bisa deh ngatur waktu dengan hal baik dan selalu ada waktu untuk hal-hal yang menurut aku penting. Nah, coba kita latihan selama 5 menit deh. Kamu bikin list, mau kamu ketik di HP kamu, mau kamu ketik di kolom komen, atau tulis di kertas itu paling bagus. Aku paling rekomen biar biar langsung praktek, biar langsung masuk ke otak. Oke, 5 menit ya untuk coba mengubah limiting belief menjadi positive affirmation.
Oke, teman-teman udah pada udah belum nih? Udah 5 menit. Hilang ininya PPT-nya. Oke, baru. Sudah ya. Ada yang mau sharing, baik itu ngomong atau di kolom komen juga boleh. Misalnya satu yang kamu reframe apa sih? Satu yang penting untuk kamu atau dua kepercayaan yang kamu ubah lagi sudut pandangnya. Boleh ketik di Mau kolom dong, Kak. komen atau ngobrol. Iya, Aku mau, boleh? Mau coba? boleh, boleh. Boleh banget. Oke. Jadi di sini aku nulis untuk reframing tekniknya itu aku ada tiga yang mungkin bisa dibilang membatasi diri aku. Jadi yang pertama itu aku tulis, pertama aku orangnya ceroboh. Kedua, aku penampilanku itu menurutku tidak cukup cantik dan menarik. Dan yang ketiga, aku itu mudah panik dan juga sulit mengelola emosi. Kemudian untuk positive affirmation-nya, aku tulis yang pertama, aku bisa lebih cermat lagi dalam berkegiatan dan aku akan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, penampilanku itu baik, sopan, profesional, dan juga enak dilihat. Kemudian yang ketiga, untuk yang mudah panik dan stres itu aku tulis, aku bisa mengelola emosiku menjadi jauh lebih tenang dan aku bisa mengendalikan isi kepalaku. Terima kasih, Kak. Ya, keren banget. Terima kasih udah sharing, Kaira. Ada teman-teman yang mau sharing lagi, boleh open mic atau tulis di kolom komen. Ada satu fakta menarik nih, kalau misalnya kita sharing apa yang kita pelajari, itu jumlahnya jadi 2 kali lipat. Kita jadi semakin masuk ke otak di saat kita sharing. Kita jadi makin ingat di saat kita sharing ke orang lain. Di saat kita tulis, lalu kita sharing. Hmm. Boleh open mic atau ketik di kolom komen. Tahu lagi, Kalau aku mau, tapi poinnya hampir sama sama kayak kakak yang sebelumnya. nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke. Satu aja sih yang membuat aku tuh kayak terbatas banget kemarin-kemarin. Tapi mulai sekarang aku udah mulai nerapin, mungkin sekitar sebulan 2 bulan ini aku udah mulai nerapin. Yang pertama tuh limiting beliefnya, aku nggak cantik, kayak aku merasa fisikku kurang menarik gitu. Tapi aku ubah menjadi positive affirmation yang dimana kayaknya aku bisa deh gitu menyempatkan waktuku untuk berolahraga. Jadi beberapa waktu ini aku udah mulai coba kayak setiap minggu itu nyempetin buat jogging, buat nge-gym gitu. Aku kayak merasa kayak ini buat aku semangat banget gitu. Termasuk healing juga buat aku dari kegiatan rutinitas yang sibuk-sibuknya gitu. Eh, Hal-hal kecil kayak gini tuh buat aku makin semangat untuk menjalani hidup. Terus kayak aku percaya kayak aku bisa kok nih nyempetin waktuku untuk beli makan makanan yang sehat, ngebuat sendiri gitu, homemade. Terus aku percaya aku bisa buat berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi nggak nih kira-kira yang mau sharing gitu? Aku pengen banget nih sharing. Benar ya? Aku mau coba, Kak. Boleh, boleh. Oke. Terima kasih. Jadi limiting belief yang aku tulis di sini, aku beberapa kali impulsif untuk membeli barang yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Terus positive affirmation-nya, aku bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan uangku dan berpikir dengan sadar sebelum aku membeli barang tersebut, apakah barang itu memang aku butuhkan atau tidak. Terima kasih, Kak. Keren. Terima kasih, Dea. Oke, tadi udah ada 3 contoh ya, bagus banget. Aku yakin teman-teman yang lain juga bisa relate. Dan kenapa kata-kata ini penting banget? Karena menurutku kata-kata ini yang menjadi starting point dari semuanya. Kata-kata yang sehari-hari kita ulang-ulangi setiap hari. Kalau misalnya kita terus-terusan bilang, aku nggak punya waktu, aku nggak punya waktu, aku nggak punya waktu, aku nggak cantik, aku kurang menarik. Oke,
berarti kepercayaan itu memang benar untuk kamu. Karena kamu ulang-ulang terus, dan itu menjadi realita kehidupan kamu. Karena kamu ulang-ulang terus di pikiran kamu, dan pikiran ini mengarahkan kepada aksi kamu. Tapi di saat kamu mulai mengevaluasi, mulai berhenti sebentar, em, mulai mengganti perspektifnya, kata-katanya, walaupun kamu kamu ngerasa itu kayaknya nggak benar pada awalnya, kayak aku bisa ngatur waktu, tapi kalau misalnya kamu mulai ganti dialog itu, mulai ganti kata-kata itu, akhirnya itu akan mengarahkan kamu ke tindakan yang lebih tepat yang kamu mau. Jadi semuanya tuh aku percaya dimulai dari kata-kata kita, dari pemikiran, dari kepercayaan yang nantinya mengarah ke tindakan, dan tindakan yang kita ulang-ulang secara konsisten itu menciptakan kehidupan kita. Nextnya, oke. Sekarang, nextnya kita ngomongin tentang tindakan. Kepercayaan diri tumbuh lewat tindakan konsisten. Oke, sekarang aku udah tahu aku perlu mengganti kata-kataku, pemikiranku. Next step-nya adalah bukan hanya sekedar kata-kata, perlu juga bukti nyata dari tindakan kita sendiri. Karena gampang ngomong, aku cantik, aku keren, aku rajin olahraga, gampang ngomongnya, tapi yang menumbuhkan kepercayaan diri, benar-benar kita punya kepercayaan diri, itu di saat kita bisa merasakan dan bisa melihat contoh nyata dari tindakan kita sendiri. Mau sekecil apapun langkah itu, setiap langkah kecil membuktikan bahwa kamu adalah seseorang yang dapat dipercaya, diandalkan, dan konsisten. Sama aja kalau misalnya kita pacaran, kita nggak mau kan sama cowok yang cuma kata-kata manis doang, muji setiap hari, tapi mana actionnya? Nah, kita juga mau punya hubungan pribadi seperti itu dengan diri kita sendiri. Semuanya dimulai dari hubungan kita sama diri kita sendiri. Apakah kamu benar-benar punya action dan kata-kata yang selaras? Apakah kamu benar-benar bisa membuktikan apa yang kamu katakan kepada dirimu? Apakah kamu benar-benar bisa menepati janji yang kamu katakan kepada diri kamu? Dan langkah itu nggak perlu yang langsung gede-gede, karena semuanya tuh dimulai dari tindakan kecil. Sesimpel kayak aku bangun tidur, aku kayaknya oke, nggak mau lihat HP dulu, nggak mau lihat sosmed dulu. Aku bisa menggunakan itu dengan doa, dengan meditasi, atau aku pengen bangun lebih awal, aku pengen nonton lebih banyak konten edukasi. Sesimpel hal-hal kecil itu, kalau dilakukan secara konsisten, itu yang mengarahkan kita kepada hal besar. Nah, tapi susah nih Kak, konsisten. Nanti gampang nih aku dengerin ceramah konsisten. Oke, teman-teman, kalau misalnya belum konsisten, itu artinya kamu belum benar-benar menginginkan hal itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana kamu bisa membuat diri kamu benar-benar menginginkan hal itu, jadi kamu bisa konsisten, kayak apapun tantangannya, kamu tahu kamu akan bisa konsisten. Berarti kamu perlu lebih spesifikin lagi apa keinginan kamu. Apa yang membuat kamu mau berubah? Apa spesifiknya? Jangan cuma bilang aku mau hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat, tapi sebenarnya kamu nggak tahu apa alasan aku pengen hidup sehat. Apakah aku cuma ngikutin tren? Di saat aku cuma ngikutin orang-orang, ngelihat orang-orang dengan gaya hidup lain, kamu ikutan lagi. Berarti awalnya adalah kamu perlu yakinin dulu sama diri sendiri apa yang menjadi why kamu, apa yang menjadi alasan kamu pengen merubah ini, apa goal kamu ke depannya. Aku pengen jadi em, seseorang yang bisa lari cepet, bisa punya badan dengan 50 kilo, dengan 45 kilo gitu. Buat dengan spesifik kayak gitu, semakin spesifik, semakin gampang kita mencapai goal itu. Nah, ada juga nih latihan praktis yang bisa kamu langsung praktekin setelah sesi ini. Coba nih,
Ngomong-ngomong ya, besok tuh kan udah Desember nih, 1 Desember cocok banget untuk goal setting ya. Coba pilih satu komitmen awal, komitmen kecil di minggu ini, apapun itu, satu atau dua, bahkan satu aja itu udah bagus. Bangun 15 menit lebih awal, misalnya olahraga 30 menit, baca buku 1 halaman, kamu terus melakukan itu secara konsisten, kamu tulis, ini goal aku, komitmen aku, bahkan buat kontrak perjanjian kayak aku tadi tuh, aku berjanji dengan diriku, terus kamu tanda tangan gitu. Nah, setiap malam juga refleksikan, apa yang aku pelajari tentang diriku hari ini. Setiap hari, em, konsisten setiap hari lakukan itu. Jadi setiap bulan, di saat kamu bisa konsisten, di saat kamu udah yakin, kamu, oh ini udah menjadi bagian dari diriku nih, aku suka nih habitku yang ini. Kamu bisa kembangkan lagi, oke, apa skill baru, apa kebiasaan baru lagi nih yang mau aku tumbuhkan. Jadi dari hal-hal kecil itu yang nantinya mengarahkan ke perubahan yang besar. Bahkan kayak aku starting pointnya aku bikin konten. Bahkan sebelumnya aku nggak tahu sebenarnya bikin konten buat apa. Cuma aku melakukan dari hal-hal yang paling aku bisa dan aku yakinkan aku pengen berdampak positif di sosial media. Walaupun aku nggak tahu persis itu apa, tapi aku tahu alasan aku gitu. Nah, itu yang membuat aku mengarahkan aku ke hal-hal lain. Oh, aku merasakan dampak positifnya nih dari kebiasaan ini. Aku pengen deh mengembangkan lagi, kembangin sampai sekarang aku juga nggak tahu em, diarahkan dari ke Miss Universe, ke Dream Woman Academy, itu semua dari starting point yang paling kecil itu. Nextnya. Nah, lihatlah setiap kejadian di kehidupan sebagai kesempatan emas untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Jadi, setiap kejadian, teman-teman, bahkan kejadian yang aku anggap tidak ideal. Coba sejenak kita refleksikan, biasanya kita sering banget menaruh label-label di setiap kejadian. Aku nggak suka kejadian itu ini. Aku harapnya aku kayak gini-gini terus kejadiannya. Nah, coba dievaluasi lagi, apakah kejadian ini em, karena kejadian yang misalnya aku label sebagai kejadian buruk, kejadian negatif, justru itulah yang mengarahkan aku ke diri aku yang sebenarnya. Jadi coba lihat setiap kejadian, baik itu yang menurutku ideal, yang menurutku tidak ideal di kehidupan aku, sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Karena itulah yang menciptakan suatu pribadi yang bijak adalah di saat kita bisa melihat setiap kejadian sebagai kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam lagi, untuk mengeksplor seberapa luar biasanya diri aku. Semuanya dari kejadian-kejadian di kehidupan. Nextnya. Nah, aku tahu banget kadang-kadang yang menghambat kita untuk bertumbuh, untuk melakukan hal baru adalah karena kita takut gagal. Kita takut dibilangin, ih, ini orang gagal, malu-maluin deh. Nah, menurutku ini juga tentang perspektif. Coba deh kita ngubah perspektif kita tentang kegagalan, tentang hal-hal kejadian negatif. Apakah itu benar-benar kegagalan? Coba lepas label-label yang kamu gunakan terhadap dirimu, terhadap pengalaman hidupmu, dan coba lihat dari perspektif lain. Kalau kamu tanya aku, apakah aku gagal? Apakah aku kayak kenapa? Apa yang membuat aku terus keep going? Karena aku nggak punya kamus karena aku nggak punya kata kegagalan di dalam kamus aku. Aku nggak punya kegagalan, aku hanya punya pembelajaran. Aku nggak ada trauma, hanya kesempatan untuk bertumbuh. Aku nggak punya pengalaman buruk. Itu adalah jalan menuju diri aku yang lebih otentik. Jadi di saat aku mulai menghapus label-label ini,
dan mengevaluasi lagi sebenarnya apa sih kejadian ini. Karena apapun yang kita label, apapun yang kita percayai, itu yang menjadi hal yang benar untuk kita. Jadi kalau misalnya aku terus-terusan bilang, aku gagal, aku gagal, aku gagal, oke, itu benar, itu akan jadi realita kamu. Tapi aku refleksiin lagi nih, ini kejadian yang sebenarnya aku label sebagai gagal, sebenarnya aku belajar banyak banget dari hal ini. Nah, di saat aku belajar banyak dari hal ini, dan bahkan mengarahkan aku ke diri aku yang sebenarnya yang aku mau, apakah aku perlu melabel dan menamakan kejadian ini sebagai kegagalan, atau aku mau ganti label itu sebagai pembelajaran, sebagai kesempatan untuk bertumbuh, sebagai jalan menuju diriku yang lebih otentik. Karena aku justru mau kejadian-kejadian kayak gitu. Itu yang membuat aku jadi semakin lebih terinspirasi, termotivasi, diri aku yang lebih kuat, lebih strong, lebih otentik karena kejadian-kejadian itu. Nah, di saat aku menghapus atau mengubah label itu yang membuat aku selalu keep going. Aku nggak punya ketakutan untuk gagal karena aku nggak punya kata itu di dalam kamus aku. Aku mengganti kata-kata itu menjadi kata-kata yang membuat aku terus bertumbuh, yang mendukung pertumbuhan aku, yang membuat aku semangat untuk nyoba-nyoba hal-hal baru. Jadi latihannya, coba pilih satu pengalaman buruk yang kamu namakan pengalaman buruk dalam hidup kamu, dan coba tulis pelajaran yang bisa kamu ambil dari kejadian itu. Renungkan bagaimana pengalaman itu membantumu untuk bertumbuh. Coba aku kasih waktu 3 menit deh untuk merefleksikan satu kejadian ini. Misalnya kejadian yang aku baru alami, kejadian yang aku terus-terusan pikirin gitu. Coba ubah narasi itu, mulai ubah cerita itu, karena akulah penulis dari cerita itu. Aku bisa mengganti cerita itu kapan aja. Udah 3 menit dari sekarang, bisa ditulis, bisa dipikirin gitu, bisa ditulis di HP, diketik. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Oke, teman-teman. Pas nih, udah 3 menit. Ada nggak nih yang mau sharing? Baik itu lewat chat atau ngomong open mic. Aku pengen nih sharing. Aku pengen deh berbagi. Siapa tahu ada yang terinspirasi dari pengalamanku. Itu sesimpel apapun itu. Aku boleh sharing lagi nggak ya, Kak, kira-kira? Boleh. Oke, jadi mungkin ini kan berdasarkan pengalaman buruk yang pernah dialami ya. Jadi waktu dulu itu, waktu kecil aku bisa dibilang korban bully karena fisik. Jadi dibilangnya aku tuh jelek, aku tuh gak cantik, aku tuh ini ya kayak secara kalau dari cewek tuh jelek banget deh intinya. Dari situ aku sempat down, tapi lama-lama dari pengalaman itu aku kayak oke, kalau misalkan gue nggak cantik gak apa-apa, yang penting apa nih yang bisa gue gali dari diri gue sendiri supaya aku tuh tidak terlalu berlarut-larut ke dalam kekurangan aku, tapi aku fokus sama kelebihan aku yang lain. Jadi aku tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang buruk, karena kalau aku tidak mengalami bully itu aku nggak akan bisa berkembang sampai sekarang. Itu sih Kak yang mengubah hidup aku. Keren. Thank you, Kak Cira. Oke, sama-sama Kak. Nah, banyak yang sharing nih di kolom komen juga. Pernah nyobain ikut event, dimana aku benar-benar nggak terlalu prepare, banyak dari situ. Nah, bertabrakan sama event sekolah, masuk sekolah besar nggak lolos, mau banyak. Hmm. Nah, dari situ aku banyak berkembang, mulai dari aspek fashion, aku mulai ikut event lain, mulai motivasi, terinspirasi, motivasi. Nah, keren nih. Contohnya, pernah kecelakaan juga, skripsian. Apapun yang kita lakukan, usaha tapi belum saatnya, maka udah nggak bisa percaya aja sama Tuhan, ada semua timeline Tuhan. Sekarang aku tahu apa yang dimaksud sama Tuhan. Keren-keren. Makasih teman-teman udah sharing. Oke, kita bisa next. Waktunya sedikit lagi. Nah, aku mau juga kasih insight tentang sisi lain dari insecurity. Kalau misalnya kita nih ada di fase pengembangan diri kita, yang aku yakin teman-teman juga semangat banget tentang pengembangan diri. Kita kan suka banget nih nyoba-nyoba hal baru. Ada nih satu titik di mana kita ngerasa insecure. Nah, insecure itu tuh juga nggak selalu buruk loh. Ada sisi lain dari insecure, yaitu ada yang namanya juga Dunning-Kruger effect, yang dimana menyatakan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita sadar apa yang perlu kita pelajari. Jadi, di saat kamu menemukan seseorang yang overconfident, yang kayak ngomong, ah aku bisa, gampang ini mah, ah semua orang kayaknya levelnya di bawah aku nih. Oke, justru seseorang yang overconfident, yang ngomong kayak gitu, yang ngerasa aku nggak perlu belajar apa-apa lagi, itu ada di grafik itu namanya peak of Mount Stupid. Berarti justru orang-orang yang ngomong kayak gitu, dia yang sebenarnya kurang pengetahuannya, yang sebenarnya nggak terlalu tahu apa yang dia lakukan, karena em, karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan, jadi dia ngerasa dia paling hebat. Tapi di saat kita keluar dari zona nyaman kita, di saat kita mencoba hal baru, ada itu di grafiknya, nah turun tuh. Grafik turun itu yang menandakan kita di fase-fase insecure nih. Kita ngerasa insecure karena itu hal baik, itu kita keluar dari zona nyaman kita. Itu kita ada di fase fase kita bertumbuh, di mana kita menantang diri kita, yang nantinya itu grafiknya naik lagi, kita udah mulai percaya diri lagi karena ternyata aku bisa nih, dan aku dapat skill baru. Jadi yang jadi bagus banget
di saat ada ngerasa insecurity, itu juga bisa menjadi pertanda kalau itu karena aku keluar dari bubble aku. Di saat aku itu kepercayaannya diri tinggi terus, yang overconfident, yang ngerasa aku nggak perlu belajar apa-apa lagi, itu karena aku berada di bubble aku. Aku berada di suatu ya bubble yang dimana aku nggak berani nih untuk keluar dari zona nyaman aku. Jadi aku ngerasa aman-aman aja. Nah, di saat aku keluar dari zona nyaman aku nyadarin ternyata ada banyak banget hal di dunia ini, banyak banget hal dari diri aku yang masih aku perlu pelajari. Jadi, kalian keluar dari bubble itu, kalian keluar dari zona nyaman itu, dan kalian sadar, oh ternyata masih banyak hal di dunia ini yang perlu aku pelajari. Dan menurutku itu yang bikin kehidupan seru gitu. Di saat ada banyak hal, ada banyak eksplorasi yang masih perlu kita lakukan. Jadi itu sisi lain dari insecurity. Coba nextnya. Oke, menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Aku mau teman-teman mulai sadar kalau kamu adalah pencipta dari realita kehidupan kamu sendiri. Jadi, kamu diberikan kehendak bebas, kamu diberikan kekuatan untuk menjadi author, untuk menjadi penulis cerita dari kehidupan kamu sendiri. Dan itu adalah pilihan kamu. Kamu mau mengambil kekuatan itu, kamu mau mengambil peran itu, atau kamu mau membiarkan orang-orang lain yang nggak kamu kenal, orang-orang lain mendefinisikan kehidupan kamu, apa yang benar untuk kamu, apa yang benar untuk kepercayaan kamu. Karena balik lagi, hidupmu adalah cerminan keyakinan kamu. Apapun yang kamu percayai akan menjadi kenyataan. Nggak ada baik, nggak ada buruk. Apapun itu yang kamu percayai, itu menjadi kenyataan. Dan jika kamu percaya kalau kamu mampu, kamu akan bertindak sesuai keyakinan itu. Karena semuanya dimulai dari kepercayaan kita, semuanya dimulai dari pemikiran kita, dan kita yang menentukan apa hal yang benar dan apa hal yang tidak benar untuk kita. Aku mendorong kamu juga untuk coba-coba praktek mindfulness untuk menciptakan kehidupan yang ideal. Karena dari mindfulness itu kita bisa jadi lebih selaras lagi sama diri kita yang asli. Misalnya kayak meditasi, journaling, bikin vision board atau visualisasi atau afirmasi kayak tadi aku ulang-ulang setiap pagi. Karena hidup kamu adalah milik kamu. Jangan tunggu orang lain mengarahkan kamu. Kamu yang kamu yang memutuskan, kamu yang menciptakan jalan kamu sendiri. Nextnya. Oke, aku tutup dengan satu kutipan. Ketika kamu sepenuhnya menjadi diri kamu sendiri, keunikan kamu membuat kamu nggak perlu bersaing, karena nggak ada orang lain yang bisa menjadi kamu. Karena, oke, kita ngomongin kita sering banget membanding-bandingkan diri sendiri dan ngerasa kita kalah dari orang lain. Itu karena kita masih berusaha untuk menjadi sesuatu yang bahkan bukan diri kita. Tapi kalau misalnya aku adalah diri aku yang paling otentik, aku nggak ngerasa aku perlu bersaing sama orang lain. Karena aku adalah aku, dan hanya ada satu aku di dunia ini. Hanya ada satu kamu di dunia ini, aku dengan keunikan aku sendiri, kamu dengan keunikan kamu sendiri. Dan itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan, itu bukanlah persaingan, karena cuma ada satu aku dengan keunikan aku gitu. Jadi aku nggak pernah merasa aku perlu bersaing dengan orang-orang lain karena hanya ada satu aku di dunia ini. Jadi keotentikan kamu, keaslian kamu, kepercayaan diri kamu adalah kekuatan terbesar kamu yang membuat kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Nextnya. Oke, untuk menutup aku juga punya hadiah buat teman-teman semuanya, yaitu aku ada bikin kayak workbook gratis untuk transformasi diri, yang dimana aku tulis pertanyaan-pertanyaan refleksi dan juga action plan untuk kamu yang mau mengubah diri, mentransformasi diri, menjadi diri kamu yang paling ideal. Caranya gampang banget.
coba posting di Instagram Story tadi, highlight dari materi-materi favorit kamu. Terus kamu bisa tag IG aku, Teresia Sharon, dan Puan Bisa tentunya. Nah, nantinya kamu tag, kamu post di story kamu, aku kirim workbooknya secara gratis. Nextnya, masih loading. Oke, sedikit info juga, saat ini Dream Woman Academy itu aku lagi bikin kursus kedua yang topiknya pas banget sama topik webinar hari ini, yaitu tentang confidence, tentang kepercayaan diri, yaitu 8 Days to Confidence, itu 8 hari kursus menuju kepercayaan diri, sehingga kamu punya kecantikan yang seperti magnet, kayak wanita yang magnetis, yang bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, boleh banget tanyain aku, tanya-tanya, follow IG aku, dan itu akan di-launching bulan depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga impactful, inspiring, insightful. Semoga kamu juga mencatat, kayak serap banyak-banyak materi ini, refleksikan lagi, karena itulah kayak aku percaya kalau kamu benar-benar, kamu nggak perlu belajar banyak-banyak, kamu hanya perlu belajar yang dasar-dasarnya dulu aja, dan bisa kamu master, menguasai dasar-dasar ini, kamu pelajari, kamu ulang-ulang terus, itu yang mengarahkan kamu ke hal besar. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan sekarang sesi Q&A juga ya, untuk teman-teman yang mau tanya boleh banget, apapun itu. Terima kasih. Oke, keren banget materi dari Kak Teresia nih. Terima kasih banyak ya Kak untuk insight-nya tentang percaya diri dan juga gimana nih cara kita biar bisa autentik gitu. Jujur emang percaya diri itu ngaruh ya Kak buat kehidupan kita seperti yang dikatakan Kak Teresia tadi ya. Kalau kita ini adalah penulis di kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya diri, pasti nanti akan jalan ceritanya tuh bagus gitu. Oke, untuk kakak-kakak semuanya, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri ini nggak akan banyak ya, akan ada 3 orang penanya tercepat gitu. Nah, buat kakak-kakak yang mau bertanya, silakan untuk raise hand dan langsung on mic gitu. Aku tunggu ya. Atau kalau misalkan nggak bisa raise hand, boleh banget ditulis di kolom komentar. Oke, langsung gercep banget nih Kak Kaira. Boleh Kak langsung perkenalkan diri dan bisa dijelaskan pertanyaannya apa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Feby atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haira Nabila. Saya saat ini mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Kak Teresia. Pertanyaan saya itu dari tadi kita sudah membahas banyak tentang diri kita yang otentik. Pertanyaan saya itu mungkin bagaimana sih Kak cara kita supaya kita itu bisa membangun suatu personal branding yang menunjukkan otentisitas dari diri kita. Sedangkan saat ini mungkin kalau kita berbicara tentang personal branding, banyak sekali tekanan di sosial media yang seakan menuntut kita tuh supaya sempurna, supaya orang lain aja udah bisa kayak gini, masa kita belum bisa. Sedangkan kalau kita mengikuti standar orang lain, mungkin itu akan menurunkan apa ya, nilai otentik dari sendiri gitu Kak. Ya, kira-kira apakah dari Kak Teresia sendiri memiliki tips bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa membangun personal branding dari diri kita yang otentik? Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Ira, bagus banget pertanyaannya. Aku juga pengen banget sharing tentang hal itu, tentang personal branding, dan aku yakin banyak banget teman-teman di sini yang pengen juga membangun personal branding yang kuat. Nah, punya personal branding yang kuat itu juga sangat-sangat connected sama eksplorasi kamu terhadap diri kamu sendiri. Semakin kamu mengenal diri kamu sendiri lebih dalam, semakin kuat personal branding kamu. Karena balik lagi yang tadi kutipan yang aku berikan untuk menutup itu, di saat kamu menjadi diri kamu yang paling otentik, kamu nggak punya persaingan di dalam kehidupan kamu. Karena kamu adalah kamu dan hanya ada satu kamu di dunia ini. Jadi sharing dikit tentang pengalaman aku tuh bertahun-tahun nyoba bangun personal branding dari yang turning point tadi, yang dari aku nggak kenal diri aku apa-apa, aku nyoba-nyoba aja bikin konten, walaupun aku belum kenal diri aku, awalnya aku ikutin orang lain, aku ikutin nih orang lain, kayaknya oh trennya ini, aku ikutin, oh orang lain ngomong ini, aku ikutin. Jadi
Awalnya aku ikut-ikutin, and it didn't work, of course. Itu nggak bekerja karena aku ngikutin orang lain. Aku sadar itu karena aku ngikutin orang lain. Dan setelah bertahun-tahun trial and error ngikutin orang lain dan juga sejalan dengan pengembangan diri aku, eksplorasi diri aku, dari pengalaman-pengalaman hidup aku belajar, oh ternyata diri aku kayak gini. Nah, personal brandingnya juga akan sejalan gitu. Di tahun ini, tepatnya, aku ada di fase dimana, aku mulai yakin nih terhadap diri aku. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di saat aku yakin, aku mulai bikin konten, aku mulai ngubah strategi konten aku, strategi personal branding aku. Dan itu sejalan banget sama self-exploration aku, pengembangan diri aku. Dan semua itu bekerja di saat aku benar-benar berani untuk menjadi diri aku sendiri. Jadi di saat aku masih ngikutin orang lain, yang dimana itu juga fase pertumbuhan dan pengembangan menuju pribadi yang paling otentik dan personal branding yang kuat. Nah, di saat aku sudah berani menjadi diri sendiri apa adanya, tanpa aku perlu musingin orang lain nih lagi ngapain, trennya nih apa nih di sosial media. Honestly, jujur lah, aku tidak peduli akan hal itu. Aku pengen sharing apa yang benar-benar ada di hati aku, dan aku menjadi diri aku aja apa adanya, dan menjadi percaya akan hal itu. Berani berbeda, berani kayak menjadi nyaman dengan diri sendiri, karena disitulah yang membuat kamu stand out gitu, yang membuat kamu unik, yang membuat kamu justru, oh ini beda nih dari orang-orang lainnya. Aku pengen lah, ini perspektif baru nih. Oke, aku pengen ikutin yang ini. Ini kuat nih personal brandingnya. Karena personal branding juga tentang cerita kamu. Semakin kamu mengenal diri kamu, semakin kamu tahu cerita kamu, semakin kamu bisa membagikan itu kepada orang-orang lain. Jadi semoga membantu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Teresia atas jawabannya. Berarti kuncinya itu ketika kita ingin membangun personal branding yang otentik, kita harus berani dan nyaman menjadi diri kita sendiri ya Kak. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Teresia jawabannya. ini lebih mengenal diri sendiri aja. Oke, terima kasih ke Kak Teresia dan tadi Kak siapa ya? Aku lupa di. Untuk Aira. selanjutnya nih. Oh iya, untuk selanjutnya ada Kak Syafira nih, Kak. Boleh on mic dong dan perkenalkan dulu dan langsung bisa dijelaskan pertanyaannya. Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Syafira Zahra. Aku mahasiswa semester 1. Jadi pertanyaan aku itu Kak, gimana caranya tetap percaya diri dan konsisten gitu dengan apa yang telah kita bangun untuk kepercayaan diri ataupun personal branding gitu kan. Di saat yang membuat kita nggak percaya diri itu malah orang-orang terdekat kita atau kayak orang tua gitu, malah dengan perkataan mereka yang kadang membuat kita down gitu. Gimana caranya biar kita tetap bisa semangat dan em, kayak percaya kalau kita tuh bisa gitu loh untuk tetap percaya diri gitu. Maaf ya Kak, agak belibet. Gitu aja sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Syafira. Bagus banget pertanyaannya. Oke, gimana aku bisa percaya diri di saat orang-orang sekitarku bilang aku kayak meragukan kemampuan aku. Nah, nyambung banget juga sama yang aku sharing tadi. Aku kalau kamu tanya sumber inspirasi terbesar aku orang yang paling menginspirasi aku adalah orang-orang yang berusaha memberikan limitasi itu. Jadi aku memilih untuk menggunakan semua limitasi-limitasi itu, justru aku memanfaatkan hal itu dan mengubah itu menjadi kekuatan terbesar aku. Semakin orang bilang aku nggak bisa, semakin aku penasaran nih, masa sih? Jadi coba tumbuhkan rasa penasaran itu, masa sih? Coba, jadi aku jadi terus bisa konsisten, semakin um, banyak limitasi itu, aku pengen mengubah itu menjadi kekuatan terbesar aku. Dan apa yang membuat aku keep going, aku juga mengisi sosial media aku dengan
konten-konten pengembangan diri dengan orang yang membuat aku terinspirasi. Dan balik lagi, apapun yang orang katakan ke diri aku, apapun limitasi yang orang-orang punya, itu merefleksikan diri diri dia sendiri. Jadi orang bilang kamu nggak bisa karena dirinya nggak bisa. Jadi dia menyuarakan berbagi limitasi itu kepada kamu. Nah, itu adalah hak kamu untuk percaya apakah kamu mau mengikuti limitasinya dia atau kamu mau membuat standar kamu sendiri. Dan balik lagi, itu juga tentang mengenal diri sendiri. Mengetahui nilai-nilai aku, menetapkan standarku sendiri. Jadi banyak-banyak refleksi. Um, aku nggak bilang perlu benar-benar cut off, apalagi orang tua ya. Kan kita nggak bisa cut off orang tua gitu. Mungkin lebih ke ciptakan ruang sendiri yang aman. Kayak aku tuh pas itu menciptakan ruang yang aman, yaitu kamarku sendiri. Walaupun saat itu aku masih tinggal sama orang tua, tapi kamarku sendiri ini menjadi safe space untuk aku bisa terus berkembang, untuk aku mendengarkan suara hati aku. Jadi, di saat aku masih mendengarkan suara-suara itu, aku punya safe space aku sendiri, di mana aku bisa riset, di mana aku bisa refleksi, dan mengembangkan diri aku. Dan ngomongin tentang misalnya proses pengembangan diri, ada baiknya juga aku nggak perlu sharing-sharing banyak banget tentang orang lain. Boleh aja aku work in silence, bekerja dalam diam-diam aja dulu, terus ya udah surprise them, mengejutkan mereka dengan hasilnya. Oh, ternyata kamu bisa gitu. Jadi kamu jadi sumber inspirasi orang-orang yang melimitasi kamu juga sebelumnya. Jadi terima kasih pertanyaannya itu aja. Makasih banyak, Kak Teresia. Jelas banget. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Syafira atas pertanyaan dan Kak Teresia. Untuk yang terakhir ada Kak Delila nih Kak, boleh langsung on mic dan perkenalkan diri, lalu dijelaskan pertanyaannya apa. Oke, halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya nih, perkenalkan nama aku Delila Tanjali, aku masih duduk di SMK kelas 3. Aku mau nanya nih, gimana caranya untuk berani keluar dari zona nyaman, dan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa malas yang menjadi penghambat untuk berkembang. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Delila. Gimana cara aku keluar dari zona nyaman dan mengatasi rasa malasku? Keluar dari zona nyaman, menurutku itu step by step. Jadi kita tantang diri kita dulu ke hal yang paling kecil. Kayak misalnya aku sebelumnya dari yang dulu setiap hari nonton drakor, aku coba ubah dikit stepnya. Aku keluar dari zona nyaman aku pas itu aku mulai membatasi waktu aku nonton. Jadi aku mengganti aktivitas itu menjadi nonton konten edukasi, dan itu aku keluar dari zona nyaman aku. Itu termasuk aku keluar dari zona nyaman aku. Atau aku bangun tidur nggak lihat HP, itu adalah keluar dari zona nyaman. Jadi latih dulu diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman sekecil apapun itu. Jadi pokoknya dimulai dari hal kecil, keluar dari zona nyaman. Di situ kamu berhasil membuktikan diri kamu kalau, oh ternyata aku bisa. Kamu jadi semakin percaya diri dari aksi-aksi terkecil itu, yang nantinya dari contoh aku pribadi, dari yang aku menantang diri aku di kamar kecilku, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu, aku jadi punya keberanian, aku jadi punya kekuatan dalam diri aku, yang tadi contoh nyatanya, aku berani merantau sendiri ke Bali. Nah, itu keluar dari zona nyaman banget. Itu perubahan hidup yang besar untuk aku, keluar dari pertama kali tinggal sendiri. Dan aku bisa punya kepercayaan diri itu karena habit-habit kecil itu. Nah, tentang mengatasi rasa malas, tadi aku juga ada mention, Kak, gimana nih caranya untuk konsisten? Gampang banget bilang diri pengen-pengen konsisten, tapi gimana caranya? Oke, menurutku kalau misalnya aku belum konsisten, berarti aku belum benar-benar menginginkan hal itu. Pertanyaannya, gimana cara aku bisa membuat diri aku
benar-benar menginginkan hal itu, sampai apapun tantangannya, aku tetap melakukan hal itu. Berarti aku perlu tahu alasan aku, kenapa nih aku mau ngembangin diri, kenapa nih aku mau mengubah kebiasaan aku, apa nih inspirasinya, apa nih why-nya, apa nih goal-nya. Buat itu secara spesifik, tanyakan kepada diri sendiri dan tulis, di write down. Setiap hari diingatkan diri sendiri, aku pengen ini goal aku. Jadi aku mulai ubah dari kebiasaan-kebiasaan kecil aku. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat membantu aku banget. Aku bakal nyoba dari hal-hal kecil dulu. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Dirila atas pertanyaan dan Kak Teresia ya. Untuk kakak-kakak di kolom komentar, mohon maaf sekali ya karena waktu kita terbatas, jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ke Kak Teresia lewat DM IG Ya, gitu ya. Boleh ya Kak ya? boleh. Terima Boleh banget nih, nanti kakak-kakak bisa tanya di Instagramnya Kak Teresia. Oke, buat next kegiatan selanjutnya ada apa nih Kak? Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih untuk Kak Teresia atas ilmu dan juga waktu pengalaman yang sudah diberikan di acara kali ini ya. Kita dari Puan Bisa ingin memberikan sertifikat ini sebagai penghargaan dan tanda terima kasih kita kepada Kak Teresia. Nah, untuk operator sudah aman untuk ngambil dokumentasinya? Oke, sepertinya sudah ya Kak. Ini untuk ambil dokumentasinya aku pandu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Teresia. Aku benar-benar berterima kasih atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah diberikan hari ini. Dan untuk Kak Teresia, apabila setelah ini ada kegiatan yang ingin dilanjutkan, saya perkenalkan Kak untuk boleh live Zoom terlebih dahulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa Kak. Mau Oke, ikutan main games? Iya, oke. Oke, makasih. Makasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Ya, ya. Oke, kita bisa next agenda nih Kak. Ada apa ya? Jadi sebenarnya aku udah spill dikit apa nih. Oke, waktunya main games karena tadi kita sudah mendengarkan materi ya. Kita tadi mungkin udah yang catat-catat terus tanya-tanya. Sekarang kita merefresh otak dulu nih. Kita main game ya. Kalau boleh tahu gamenya nih apa nih Kakak Panitia? Boleh di share screen dong. Gamenya apa ya? Oke, udah mulai kelihatan ya. Oke, jadi gamenya itu adalah word search nih kakak-kakak. Jadi gamenya nanti kakak-kakak silakan siapa cepat ya, silakan mencari superhero dari Indonesia. Nanti di sini akan ada beberapa nama superhero di Indonesia. Jadi nanti kakak-kakak silakan raise hand untuk menjawab. Atau kalau nggak bisa, ya udah boleh di komen. Tapi kalau bisa raise hand ya. Bisa kita mulai dari sekarang nih, kakak operator bisa kita. Oke, udah mulai kelihatan. Nih, ada, waduh aku ngeliatnya pusing ya. Silakan nih kakak-kakak cari dulu nih, ada siapa aja ya. Oke, kata Kak Fitri nih ada Melati Sukma. Yang mana nih Kak? Boleh on mic gak Kak Fitri? Ada Melati Sukma. Oke, oh, udah ketemu nih kakak operatornya gercep banget. Oke, mantap. Terus ada apa lagi nih? Putri Bintang. Susah banget, iya nggak kelihatan aku. Apalagi nih? Ayo kakak-kakak, resen dong. Ada lagi nih, ada kata Kak Sakira, ada Merpati. Mana nih Merpati? Oh iya, ada nih Merpati.
Kak Cynthia kamu banyak banget langsung tulisnya. Kata Kak Cynthia ada Winda. Mana Winda? Emang ada Winda? Winda? Kayaknya ada nih Kak, paling atas nih Kak. Iya Kak, dari paling kiri. Nah, Winda. Oke. Oh, Winda Gang namanya ternyata ya. Kurang lengkap nggak apa-apa. Terus dagang. Terus ada apa lagi nih? Ada Valentine. Valentine mana? Valentine. 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 Waduh, banyak banget nih di kolom komentar. Aduh, nggak tahu nih Valentine yang mana nih. Ada yang bisa nunjukin nggak kakak-kakak Valentine di bagian mana? Oh, di bagian ini Kak, bagian blok kanan. Bagian kanan, paling kanan. Nah. Oh iya, betul. Terus apalagi nih? Ada Sri Asih. Sri Asih. Oh iya, udah ketemu nih. Sri Asih. Ada apa lagi nih? Saras sudah belum? Saras, aduh banyak banget di kolom komentar. Saras, Santini, oh ya Santini ada. Santini, oke. Saras Kak, Saras. Oh ya udah ketemu nih Saras. Terus apa ada lagi? Ada Serenda. Serenda, mana Serenda? Oh iya itu ada Serenda nih. Terakhir deh. Terakhir ada apa lagi nih? Jess? Jess mana Jess? Oh ini Kak. Bawahnya Putri Bintang. Bisakah, Jess? Oh bukan. Adik, 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 adik yang anu Kak, blok nomor 2 dari bawah. Apakah betul? Oh iya, betul sekali. Oh, udah selesai. Udah, udah selesai ternyata gamesnya kakak-kakak. Oke, Git, kita udah merefresh otak ya. Sekarang kita lanjut ke agenda berikutnya kali ya. Terima kasih kakak-kakak sudah berkontribusi di kolom komentar yang sangat ramai ini ya. Apalagi habis kita main games. Yap, isi Miro dulu. Nih, isi Miro. Kita agenda selanjutnya 3 kalah seru dari main games adalah kita ngisi Miro kakak-kakak. Silakan untuk di scan barcode di layar atau nanti akan dikirimkan link ya, link Mironya sudah dikirimkan ya. Oh ya, untuk absennya nanti ya Kak akan ada di akhir acara. Jadi jangan leave dulu ya. Karena masih ada beberapa acara yang akan kita ikuti gitu. Oke. Silakan diisi dulu Mironya kakak-kakak 5 menit ya sampai jam 10.40. Aku tunggu. Oke. Oh iya rame banget nih di Miro. Ayo dong kakak-kakak ngisi Mironya. Seru banget, keren. Oh nggak bisa ngisi Kak, nggak apa-apa. Kak, boleh pakai aplikasinya nih Kak, kalau nggak bisa ngisi. Kalau kakaknya pakai handphone emang harus download dulu sih. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah kau berkecil hati. Langkah semua
Kak, nggak apa-apa, nggak bisa Find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave, and be sure. Cause you can. Kaulah bintang hidupku. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju. Kejar semua impianmu. Hadapi semua rintangan. Kuatkanlah tekadmu. Hadapi semua anganmu. Yakinkanlah dirimu. It's a brand new day. Coba sejenak renungkan ini. Langkahkan kaki, mantapkan hati. Biarlah semua baik saja. Jadikan hidupmu lebih indah. Someday you'll find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave, and be sure, cause you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju. Kejar semua impianmu. Hadapi semua rintangan. Kuatkanlah tekadmu. Gapailah semua anganmu. Yakinkanlah dirimu. It's a brand new day. Jimmy, Jimmy, ha 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 ha. Jimmy, Jimmy, ha 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 ha. Jimmy, Jimmy, ha 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 ha. Jimmy, Jimmy, ha 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 ha. Bad things happen, but there's always a reason. Gotta end this rainy season. Let's have some action. Show 'em what you got. What you got? Come on, give a shot. Baby, come closer. This is not over. We're gonna get stronger, stronger than ever. Someday you'll find that you are brighter than the stars. Just be strong, just be brave, and be sure, cause you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Kejar semua impianmu. Kuatkanlah tekadmu. Ini banyak nih waktu ulang tahun dikasih orang banyak kali. Ya, Oke. Oke, kakak-kakak, ini aku di kolom komentar sebenarnya yang bilang nggak bisa pakainya ya. Kalau mau menulis di Miro, aku tungguin lagi. Ini caranya pencet yang di sini, Kak. Jadi kan di bagian kiri. Nah, kakak operator minta tolong. Nah, di bagian sticky note nih, tolong pencetin dong, Kak. Nah, sticky note ini kita pencet dan kita tulis aja nih. Oke. Mungkin kalau kakak-kakak yang mau menulis lagi, aku tunggu sampai 10.45 deh, nggak apa-apa. Ya, oke, aku tunggu lagi ya sampai 10.45. Aku tunggu nih. Karena kayaknya masih banyak yang pengen menulis ya. Oke, silakan ditulis dulu.
Oke, karena udah lebih dari jam 10.45, jadi aku mau bacain dikit-dikit ya. Yang kelihatan dulu nih, suka banget. Ya betul, aku juga suka banget sama materinya. Incredible, open-minded, keren banget. Terus apa lagi nih, amazing. Terus keren, seru banget hari ini bisa sharing, very insightful. Bener banget kakak-kakak, terima kasih ya sudah mengisi di Miro dan berkontribusi untuk mengisi Miro hari ini. Di sini yang tanya nih, Kak, link absensi apa ada? Ada, Kak, ada. Nanti ya di akhir acara ya. Oke, bisa langsung di next agenda aja, Kak. Oke, next agenda kita ada apa ya? Next agenda kita, oh iya, dokumentasi terlebih dahulu nih kakak-kakak. Yuk kita on cam yang mau toast up boleh banget. Kita ambil kenang-kenangan ya di acara hari ini karena eh, harus diabadikan gitu setiap momen. Oke, oke, sepertinya aku tunggu lagi ya 10 detik, 15 detik deh, 15 detik buat kakak-kakak on cam kita ambil dokumentasi bareng. Ada 5 juta orang nih yang on cam baru ada 100 orang. Oke. Nggak bisa pakai virtual background, nggak apa-apa, yuk. Oke. Oke, aku tunggu 5 detik lagi nih. 5 detik lagi. Oke, sudah tidak ada yang mau on cam. Oke, sudah ya. Oke, mari kita ambil dokumentasi untuk kakak operator. Sudah aman, Kak? Oke, aman. Oke, pandu ya. Kita 3 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Slide 2 nih. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you kakak-kakak sudah on cam ya, sudah mau ambil dokumentasi bareng. Oke, kita habis ini ada agenda apa lagi nih Kak? Setelah dokumentasi kita ada, oke, karena tadi kita di awal sudah pretest ya, tidak lupa gak adanya pretest itu pasti ada post test karena kita tadi sudah mendengarkan materi dari Kak Teresia. Silakan kakak-kakak untuk scan barcode yang ada di layar ya. Kalau kesusahan akan di share link. Iya kak, bakal di share link sama kakak panitia. Nah, udah di share link nih sama kakak panitia. Silakan diisi ya. Waktunya 5 menit berarti sampai jam 10.54. Oke, silakan diisi kakak-kakak postesnya. Selusih purnama berganti berikan cahaya menanti gulita kapan kau berlalu. Lama tak kulihat senyum semusim angin malam halangi tenang tidurku. 1000 baju pengantin malam kini menari di gantung lemari. Dan kini ternyata ujung cerita bak kurnia dewata. Hatiku berseri
karena sudah jam 10.54 nih kakak-kakak. Aku juga udah lihat di kolom komentar banyak banget yang udah ngisi. Terima kasih kakak-kakak sudah mengerjakan post test ya. Nah, sebelum aku tutup acaranya, nanti kita akan ada satu agenda lagi. Kira-kira apa nih kak? Boleh di next? Baik, nih yang ditunggu-tunggu dari tadi udah ditanyain ya kak, link absennya mana? Kak, ada absensi nggak? Ini ya kakak-kakak, jadi silakan kakak-kakak mengisi feedback, karena feedback ini tuh sama aja dengan link presensi ya, nanti akan jadi rekapan kakak-kakak untuk sertifikatnya, gitu. Oke, untuk pengisiannya sama ya, 5 menit nanti sampai jam 10.59. Oh ya kak, nanti akan di-share link ya, apabila kakak-kakak susah untuk scan barcode yang ada di layar. Oke, kita tunggu dulu kakak-kakak panitia. Mungkin oke, sudah di-share ya Kak untuk linknya, silahkan diisi tadi sampai jam 10 sampai jam 11 deh, sampai jam 11 nggak apa-apa. Oke. Aku tunggu ya kakak-kakak. Nanti jangan live dulu ya karena akan ada penutupan lagi nih. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang
satu-satu. Hai, saya Raisa. Hai, saya Rafael Tan. Halo, aku Nadina Miza. Oke, karena sudah jam 11 pas kakak-kakak dan tadi aku juga lihat udah banyak yang mengisi karena maksimal pengisiannya tuh jam 11 jadi nanti kakak-kakak langsung diisi aja ya yang udah dapat link absennya dan aku mohon untuk jangan disebarkan di grup ya karena ini hanya untuk kakak-kakak yang hadir hari ini begitu dan untuk sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui email ya 1 sampai 5 hari ke depan mulai besok ya kakak. Jadi nanti jangan menunggu di grup karena nanti akan dikirimkan lewat email masing-masing. Nah, sebelum aku benar-benar akan tutup, aku mau infoin juga kalau sekarang Puan Bisa lagi open pre-order nih merchandise ya untuk produknya kakak-kakak bisa cek di Instagram Puan Bisa di postingan semata. Nah, tentunya kita lagi ada diskon nih sampai hari ini aja tanggal 30 November dan kakak-kakak bisa langsung cek di Shopee Puan Bisa namanya Blooming Area ya. Oke. Nah, aku juga mau spill sedikit nih. Tadi ada yang komen mau learning space lagi nih. Jadi kita bakal ada learning space lagi, tapi tepatnya di offline di Jakarta. Jadi kakak-kakak Jabodetabek nih jangan lupa ikutan ya nanti learning space di bulan depan. Dan learning space-nya kayak apa Kak? Nanti akan di spill ya beberapa hari ke depan. Jadi pantengin aja di Puan Bisa. Oke. Nah, sebelum aku tutup, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Teresia, terutama yang sudah meluangkan waktunya tadi untuk jadi narasumber kita hari ini, berbagi ilmu dan pengalaman, dan juga aku mau mengucapkan semua kakak-kakak panitia yang sudah terlibat, dan kakak-kakak yang sudah mau hadir di acara kita hari ini ya, di hari Sabtu ini. Nah, sebelumnya aku mohon maaf apabila selama menjadi MC aku ada salah kata. Aku Febiana, mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa lagi ya. Jangan putus asa dahulu.